Halo, aku Nurani Utami. Di sini aku bakal jelasin uji hipotesis dari jawaban project UAS kemarin. Nah, ini udah ada hasil output dari SPSS-nya. Kita mulai dari nomor yang pertama dulu. Rumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang sesuai dengan permasalahan di atas. Di sini udah jelas ya, kalau hipotesis nolnya tuh sama dengan 500, sama hipotesis alternatifnya tuh lebih dari 500. Terus nomor 2, hitung rata-rata dan simpangan baku dari data sampel. Nah, di sini udah jelas juga kalau rata-ratanya itu Rp788, sementara simpangan bakunya itu 52,127 dari 50 data. Terus di sini juga ada pertanyaan, tentukan statistik uji T menggunakan rumus uji T satu sampel. Di sini udah aku hitung pakai rumus uji T satu sampel. Yang jelas perolehan nilai hasil uji T-nya sebesar 39,067. Nah, yang nomor 4 ini, hitung derajat kebebasan untuk uji ini. Derajat kebebasan atau singkatnya jumlah data dikurang 1 hasilnya adalah 49 ya. Karena datanya tadinya 50 dikurang 1 jadi 49. Next, di nomor 5, dengan tingkat signifikansi uji satu arah, tentukan nilai T tabel yang relevan. Di sini itu dengan tingkat kepercayaannya 95% atau tingkat kesalahannya itu cuma 5% aja nih. Nah, jadi nilai tabelnya itu yang digunakan sebagai pembanding adalah 1,676. Kayak gitu. Nah, yang nomor 6, kita disuruh bandingkan T hitung dan T tabel, kemudian simpulkan apakah H0-nya tuh ditolak atau diterima. Karena nilai T hitung yaitu ini ya 39,067 lebih besar daripada T tabel sama dengan 1,676, maka H0-nya itu ditolak. Artinya ada bukti statistik bahwa rata-rata nilai transaksi mingguan itu lebih dari 500 atau lebih dari rata-rata nilai transaksi mingguan secara signifikan. Nah, di sini juga nomor 7, kita disuruh hitung atau perkirakan p-value atau uji satu arah dari hasil pengujian. Nah, dari hasil SPS juga kelihatan ya kalau nilai signifikansinya atau p-value-nya itu satu arah, dia kurang dari 0, kurang dari 0,5 karena itu sangat kecil. Jadi hasil uji ini benar-benar signifikan. Nah, untuk kesimpulannya, rata-rata nilai transaksi mingguannya kan sebesar 788 nih ya. Rp788. Nah, terbukti lebih tinggi secara signifikan dibanding 500 rupiah. Jadi bisa dikatakan kalau strategi diskon ini berhasil meningkatkan nilai transaksi. Jadi program ini tuh berdampak positif terhadap penjualan, sehingga sebaiknya dilanjutkan atau kita bisa kembangin lagi kayak gitu. Demikian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Alfi Marsha Ayudani dari kelompok 6 kelas Bisnis Digital A atau Bisnis Statistik 1 dengan NIM 241110100065. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi ke-10, uji validitas dan uji reliabilitas.
Nah, di sini pertanyaannya, Direktur Unit Peminjaman Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cakrawala ingin mengukur kepuasan mahasiswa terhadap lingkungan kampus mereka. Kemudian melakukan survei dengan menggunakan 10 pertanyaan yang sudah dirancang untuk mengukur berbagai aspek lingkungan kampus. Data hasil survei 50 mahasiswa telah dikumpulkan dan disusun. Nah, untuk uji validitasnya berarti untuk pertanyaan yang di atas, kita butuh data random questionnaire sebanyak 10 pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dari jumlah sampel sebanyak 50 responden di dalam Microsoft Excel, dan pastikan variabel yang diuji validitasnya diukur dengan skala Likert yang tepat dengan menggunakan SPSS. Berarti kita butuh ke Excel dulu untuk mempunyai data. Nah, di sini saya sudah membuat data dari 50 responden dan pertanyaan dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10. Maksudnya skala Likert 1 sampai 5, kita menggunakan data random dengan rumus sampai dengan run between 1 sampai 5, 1,5. Nah, contohnya kayak gini. Nah, agar memudahkan kita mempunyai data random P1 sampai P10 sampai 50 responden. Nah, untuk totalnya kita butuh juga kolom total untuk menotalkan semua pertanyaannya. Di sini menggunakan rumus sama dengan sum yang kita blok dari P10 sini ke P1, lalu akan ada muncul hasil di sini, lalu kita blok ke bawah, dan untuk menghasilkan semuanya menggunakan rumus sum. Nah, karena menggunakan rumus run between atau sum ini tuh bakal keubah-ubah nomornya, kalau misalnya kita save lalu kita buka lagi tuh akan keubah gitu nomornya. Untuk agar nomornya nggak keubah-ubah, kita copy semua pertanyaannya lalu kita masukkan ke sini. Jadi ini pertanyaan dari P1 dan P10 dari responden 50 mahasiswa yang tidak akan berubah-ubah dan sudah bisa kita masukkan ke dalam kita analisis ke dalam SPSS-nya. Kan pertanyaan ini ke SPSS, kita akan mengcopy dari yang di bawah P1 ini sampai total sini sampai 50 responden. Lalu Ctrl C, lalu kita masuk ke SPSS-nya. Di data view, kita masukkan di kolom pertama, nomor pertama, kita paste. Nah, ini kan sudah masuk nih. Kita ke variable view. Nah, untuk name ini FAR01 ini kita ganti jadi P1 dan seterusnya. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P10, lalu total. Untuk type-nya, pastikan type-nya numerik, weight pastikan 8, desimalnya pastikan 2, labelnya kosongkan, value missing column slide-nya gak usah diganti. Untuk measure-nya kita ganti ke nominal semuanya. Sorry. Untuk nah berarti kan kita masuk ke uji validitas. Nah, untuk kita mencari jawaban dari uji validitas dengan menggunakan rumus SPSS, kita masuk ke analyze ini. Kita terus ke correlate, bivariate. Nih, P1 sampai totalnya kita masukkan ke variables, kolom variables ini dengan CTRL-A, lalu pencet panah ini. Nah, oke. Kalau udah masuk semua, untuk correlation coefficient-nya ini tetap dicentang, untuk test of significance-nya juga ini tetap dicentang, terus juga ini flag significant correlation-nya untuk dicentang supaya nanti hasilnya akan ada bintang-bintang gitu untuk kita mengetahui apakah jawaban itu valid atau tidak. Lalu kita klik OK. Kemudian muncul di sini correlation, output correlation yang kita butuhkan untuk kita masukkan ke Word. Jadi untuk kita masukinnya, kita pencet lalu kita klik kanan, copy as image di sini biar lebih bagus. Jadi masukin ke sini, kita klik kanan, akan masuk.
kita ini kan dulu. Oke. Mention bintang-bintang itu. Nah, maksudku tuh di sini tarik ke kolom. Ini maksud dari bintang terus berarti person correlation seek to talent dari P1 itu punya bintang 2 berarti nilai dari P1 ini tuh valid kayak gitu. Nah, di sini kita butuh untuk mendapatkan person correlation seek to talent dari P1 sampai P10. Nah, kita kolom ini pertama ini dan kolom kedua ini dari masing-masing P1 sampai P10. Nah, untuk memudahkan kita baca dan interpretasinya, kita menggunakan tabel seperti ini. Nah, di sini udah aku tulis P1 sampai P10-nya sama kayak yang di sini P6. P1 itu 0,460 sama 0,0001 gitu. Nah, sini aku mau jelasin kenapa bisa valid dan tidak validnya. Mulai dari P1. P1 di sini nilai korelasinya sebesar 0,4600 dan seek to talent-nya sebesar 0,001 karena nilai seek lebih kecil dari 0,05 dan R hitungnya lebih besar dari L tabel yaitu 0,266 maka P1 dinyatakan valid. Artinya pernyataan ini memiliki hubungan yang signifikan dan kuat dengan skor total. Yang P2 nih P2 karena nilai korelasinya 0,176 dan SIG-nya 0,221, keduanya tidak memenuhi kriteria karena SIG lebih besar dari 0,05 dan R hitung lebih kecil dari 0,266, maka P2 dinyatakan tidak valid. Artinya butir penata ini belum cukup mampu menggambarkan variabel yang diukur. Nah, P3 juga sama korelasinya 0,331 dan SIG-nya 0,19. Keduanya memenuhi syarat validitas sehingga P3 valid. Untuk P4 memiliki R-nya itu 0,253 dan SIG-nya 0,076 di mana SIG-nya lebih besar dari 0,05 dan R-nya lebih kecil dari 0,266, maka P4 dinyatakan tidak valid. Untuk P5 dan sampai P10 itu dinyatakan valid karena keduanya sudah memenuhi syarat. Kayak gitu. Yang sudah seperti dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke interpretasi umum. Nah, dari 10 item yang tadi, dari P1 P10, pernyataan yang diuji P1 terdapat 8 item yang valid. Yang tadi dari P1, P3, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10. Nah, ke-8 item tersebut dinyatakan valid karena yang sudah dijelaskan juga tadi, nilai signifikan seek to talent-nya lebih kecil dari 0,05 dan nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel 0,266. Artinya, butir-butir pernyataan tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total sehingga dapat dianggap mampu mengukur konstruk penilaian dengan baik. Sementara itu, terdapat 2 item atau 2 soal yang 2 pertanyaan yang tidak valid, gitu, yaitu P2 dan P4 karena nilai signifikasinya kurang lebih besar dari 0,05 dan R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Nah, item-item yang tidak valid ini perlu direvisi atau dihapus karena belum menggambarkan konstruk yang dimaksud secara akurat. Hasil. Berdasarkan hasil uji validitas, hanya 8 item yang dapat dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas dan analisis lanjutan, karena telah memenuhi kriteria validitas secara statistik dan praktis. 2 item yang tidak valid, P2 dan P4, tidak disertakan dalam uji reliabilitas atau analisis selanjutnya, seperti regresi, SIM, CFA, karena butir tersebut gagal mengukur konstruk secara tepat. Dengan demikian, hasil ini membantu memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian hanya terdiri dari item-item yang relevan dan mampu mempresentasikan variabel yang diukur. Kita masuk ke kesimpulan, ada ringkasan. Jumlah item yang diuji ada 10 pertanyaan, jumlah item yang valid ada 8, kriteria signifikasinya yaitu P lebih kecil dari cos 0,05. Kesimpulan umumnya, instrumen dapat dinyatakan valid secara keseluruhan karena sebagian besar item 8 dari 10 memenuhi kriteria validitas.
Hanya 2 item, yaitu P2 dan P4 yang tidak valid karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Item yang valid ini perlu direvisi atau dihapus agar instrumen lebih akurat sebelum digunakan untuk pengumpulan data utamanya. Selanjutnya kita akan masuk ke uji reliabilitasnya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS-nya. Di sini kita klik Analyze, klik Scale, terus Reliability Analysis. Habis itu kita CTLA, P1 sampai P10-nya kita masukin ke kolom Items. Nah, totalnya kita nggak usah. Lalu di sini ada statistik, kita pencet. Untuk di kolom descriptive for-nya, kita klik Scale if item delete, terus di ANOVA table-nya tetap known, lalu continue. Habis itu di modelnya make sure kalau modelnya alpha ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, akan muncul tabel reliability statistik. Nah, ini yang kita butuhkan. Klik kanan, kita copy lagi, kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita interpretasikan. Nah, di sini nilai Cronbach alpha-nya menunjukkan 0,171. Jadi nilai Cronbach alpha 0,171, jauh di bawah batas minimal reliabilitas, yaitu 0,70. Nah, hal ini menunjukkan bahwa instrumen tidak reliable atau tidak konsisten secara internal dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Nilai alpha yang rendah seperti ini tuh menunjukkan bahwa hubungan antara item dan kuesioner itu lemah. Artinya setiap butir pertanyaan tidak saling mendukung untuk mengukur hal yang sama. Kemungkinan penyebabnya itu bisa butir pernyataan kurang jelas atau tidak searah, ada yang positif atau negatif tapi tidak dikode ulang, responden tidak memahami pernyataan dengan sama, atau memang ada item yang tidak relevan dengan konstruk yang diukur. Nah, dengan demikian instrumen ini perlu direvisi atau disusun ulang, kemudian dilakukan uji reliabilitas ulang sebelum digunakan dalam analisis selanjutnya. Karena nilai Cronbach alpha sebesar 0,171 mengindikasikan bahwa instrumen itu belum dapat diandalkan untuk mengukur konstruk penelitian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahyu Mulyadi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Satria Putra dari kelompok 6 kelas bisnis digital reguler A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video paper based learning dari project UAS tentang materi uji chi-square yang merupakan salah satu metode statistik untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. Nah, di dalam video ini saya juga akan menjelaskan konsep-konsep dasar uji chi-square, kemudian langkah-langkah pengolahan datanya mulai dari Excel
hingga ke output SPSS nanti, serta cara interpretasi dari hasil output SPSS gitu. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah tersedia soal untuk uji chi-square-nya. Saya menggunakan soal dari nomor 3. Ini adalah merupakan soal dari UAS ya, UAS PBL juga untuk yang individu. Nah, di sini berupa studi kasus. Studi kasus yang akan kita analisis hari ini adalah penelitian dari PT Digital Nusantara, ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital. Ya. Nah, ini manajer divisi pemasaran dari perusahaan ini itu pengen mengetahui apakah jenis produk yang dibeli pelanggan memiliki hubungan dengan platform belanja online yang digunakan. Nah, penelitian ini melibatkan 54 pelanggan yang telah berbelanja di berbagai e-commerce gitu ya, selama 3 bulan terakhir. Variabel yang diukur ada 2, yaitu variabel X adalah jenis produk yang dibeli, terdiri dari kategorinya ada 4 kategori. Yang pertama itu elektronik, kedua fashion, ketiga kecantikan, keempat makanan dan minuman. Kemudian variabel Y yaitu dengan platform belanja online, kategorinya adalah terdiri dari 7 kategori. Yang pertama ada Tokopedia, yang kedua Shopee, ketiga Lazada, keempat Bukalapak, kelima Blibli, keenam TikTok Shop, dan ketujuh Zalora. Nah, pertanyaannya adalah dari penelitian ini apakah terdapat hubungan signifikan gitu ya antara jenis produk yang dibuat dengan yang dibeli, maksud saya, dengan platform belanja online yang dipilih pelanggan gitu. Oke, kita langsung saja untuk uji chi-square-nya menggunakan membuat data random terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat data random variabel X itu jenis produk yang dibeli dengan skala 1 sampai 4 dari jumlah sampel sebanyak 54 ya. X ini diganti dengan NIM terakhir saya. NIM terakhir saya adalah 4 gitu. Jadi totalnya 54. Kemudian untuk data random variabel Y, platform belanja online, skalanya adalah 1 sampai 7. Jumlah sampelnya sama, yaitu sebanyak 54. Nah, kita diminta untuk analisis menggunakan software SPSS. Kita diminta untuk lakukanlah uji chi-square untuk mengetahui apakah hubungan antara jenis produk dan platform belanja online terdapat gitu ya. Nah, untuk ini juga kita diminta untuk uji korelasi Spearman-Planck RHO untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar kedua variabel tersebut. Kita diminta juga untuk interpretasikan hasilnya, dimintakan untuk jelaskan hasil uji chi-square, termasuk nilai asimptotik, sig p-value, dan simpulkan apakah ada hubungan signifikan antara kedua variabel. Ya, jelaskan hasil korelasi Spearman, termasuk nilai koefisien korelasi serta hubungannya itu positif atau negatif. Juga kita untuk diminta menuliskan kesimpulan akhir berdasarkan hasil dari kedua uji gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembuatan data random di Excel. Ya. Nah, di sini sudah saya buat juga data randomnya untuk variabel jenis produk yang dibeli itu menggunakan tadi skala run between 1 sampai 4. Kemudian variabel Y, platform belanja online, skalanya 1 sampai 7 ya. Nah, saya juga sudah buat tabel kategori dari elektronik untuk variabel X ini, jenis produk yang dibeli, elektronik sampai dengan makanan dan minuman gitu ya. Kemudian variabel Y, platform belanja online dari e-commerce Tokopedia sampai dengan Zalora. Nah, setelah data random ini dibuat dan siap untuk digunakan untuk uji validitas chi-square,
maka data ini harus kita copy dulu terlebih dahulu, gitu ya. Kita copy datanya. Nah, yang di copy adalah variabel X dan variabel Y saja ya. Jadi untuk nomor ini tidak perlu. Oke. Nah, setelah di copy nanti hasilnya akan seperti ini. Di data view kita bisa melihat ini sudah berjumlah 54 ya, 54, dan ini sesuai. Lalu kita masuk ke menu variable view. Nah, di bagian name ini kita tuliskan untuk data pertama yaitu variabel X. Kemudian data kedua adalah variabel Y. Untuk numeriknya, untuk tipenya ini kita pilih numerik ya, dua-duanya variabelnya. Untuk width-nya 8. Nah, desimalnya kita kosongkan, kita pilih angka 0. Untuk labelnya variabel X itu kita sesuaikan yaitu jenis produk yang dibeli. Variabel Y itu platform belanja online. Nah, di bagian menu value kita perlu menambahkan subkategori. Dengan caranya yaitu kita klik titik 3 ini. Nah, setelah muncul menu value label ini, kita hanya perlu menambahkan kategorinya sesuai. Kita perlu value-nya kita isi. Misalkan yang pertama ini dari variabel X, pertama itu adalah elektronik, kemudian kedua fashion, ketiga kecantikan, keempat makanan dan minuman. Lalu kita klik OK. Ini berlaku juga sama dengan variabel Y. Kita klik titik 3 dan masuk ke value label. Value-nya kita masukkan angka, misalkan angka 1. Kemudian kita tulis labelnya di sini Tokopedia. Dan seterusnya ya, sampai 7. Ini terakhir Zalora. Lalu kita klik OK. Missingnya kita pilih none. Ya, kolomnya 8. Kemudian misernya ini kita pilih nominal. Untuk kedua variabelnya kita pilih nominal. Setelah kita sudah cek ya, di menu variable view dan sudah sesuai gitu, nah kita akan melakukan uji chi-square. So kita klik. Nah, untuk uji chi-square sendiri, langkah yang kita lakukan adalah kita klik dulu menu analyze ya. Kemudian kita pilih deskriptif statistik ya. Lalu kita pilih cross tab. Nah, di menu cross tab ini ya, kita masukkan ya, variabel produk ya, ini ke menu row ya, variabel produk ke menu row. Kemudian platform belanja online ini kita masukkan ke kolom ya. Penempatan ini penting ya teman-teman semua dan Pak Wahyu, karena ini akan mempengaruhi tampilannya tabel kontingensi kita gitu ya. Selanjutnya kita klik tombol statistik ya. Statistik ini, lalu kita centang ya chi-square ini. Nah, ini nantinya akan menjalankan uji chi-square kita untuk menguji hubungan antara kedua variabel ya. Lalu kita klik continue. Oke. Kemudian kita klik tombol cell dan centang observe ya. Ini sudah kita centang observe di bagian counts ya, untuk menampilkan frekuensi observasi ya, serta centang ini kita expected ya, untuk menampilkan frekuensi harapannya ya. Klik continue. Setelah semua pengaturan selesai, kita klik OK ya, untuk menjalankan uji analisisnya chi-square ini. Nah, ini dia.
output yang dihasilkan akan menampilkan tabel ya, cross tabulasi yang menunjukkan ya, distribusi frekuensi antara jenis produk dan platform ya, serta tabel chi-square test ya, yang berisi nilai statistik chi-square itu sendiri dan p-value yang akan nantinya kita interpretasikan nanti gitu ya. Oke. Nah, ini sudah ada cross tabulasinya, kemudian adalah uji chi-square testnya. Lalu kita lakukan lagi adalah uji Spearman. Kita masuk ke menu Analyze ya. Lalu Correlate ya. Kita pilih Correlate. Lalu klik bivariate. Oke, jadi nah ini kita masukkan jenis produk yang dibeli, variabel X dan platform belanja online variabel Y ke kolom variabel ya. Kemudian uncheck personnya dan centang Spearman ya. Nah ini correlation coefficient ini kita masih otomatis Pearson, kita ubah jadi Spearman ya, kita ya. Karena kita menggunakan data nominal yang nantinya akan dikonversi menjadi ranking ya. Nah kita harus memastikan bahwa test of significance ini adalah two tail ya. Lalu kita centang flag significant correlation, klik OK. Ini dia outputnya. Ini adalah tabel correlation yang berisi correlation coefficient atau nilai koefisien korelasi Spearman, seed to tail atau p-value, dan jumlah sampelnya ya. Ini dia jumlah sampelnya adalah 54 ya. Oke. Setelah semua output SPSS ini tersedia, langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasikannya. Oke. Jadi ini sudah saya buat juga output yang terbaru ya, ini, serta interpretasi yang sudah saya lakukan. Nah, baik, sekarang kita interpretasikan hasil output SPSS yang telah kita dapatkan. Ya. Pertama-tama ya, kita lihat dulu tabel cross tabulation ini. Tabel ini menampilkan ya distribusi frekuensi silang antara jenis produk dengan platform belanja online. Dari total 54 responden, ya, kategori elektronik memiliki 15 pelanggan, ya, 15 pelanggan yang tersebar di berbagai platform ya, dengan frekuensi tertinggi itu adalah Bukalapak ya, dengan 4 pelanggan. Ya. Kemudian TikTok Shop, Zalora itu masing-masing 4 pelanggan. Kategori fashion dan kecantikan masing-masing memiliki 11 pelanggan. Sedangkan kategori makanan dan minuman memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 17 pelanggan. Nah, nilai expected count-nya itu menunjukkan frekuensi expected count, ini adalah expected count, menunjukkan frekuensi teoritis yang diharapkan jika tidak ada hubungan antara variabel. Nah, perbedaan antara count observasi dan expected count ini sendiri adalah yang diuji signifikansinya melalui chi-square gitu ya.
Tabel kontingensi ini ya, atau cross tabulation menampilkan distribusi frekuensi silang ya, produk yang dibeli pelanggan dari 54 responden. Nah, kemudian kita masuk ke uji chi-square test. Selanjutnya kita lihat tabel uji chi-square test ini pada baris Pearson, ya, Pearson chi-square, kita memperoleh nilai statistik value sebesar 14.355 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 18 ya, 18, yang dihitung dari rumus jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1 sama dengan 4 kurang 1 kali 7 kurang 1 sama dengan 3 kali 6 sama dengan hasilnya adalah terakhir 18 gitu. Nah, yang paling penting adalah nilai dari asymptotic significance ya, two side ini ya, atau p-value ya, p-value sebesar 0,706 ini ya, karena nilai p-value nya adalah 0,706 itu lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis 0, artinya ya, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik ya, antara jenis produk yang dibeli dengan platform belanja online yang digunakan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, catatan tambahan juga pada output ini menunjukkan ya, 28 sel atau 100% itu memiliki expected count kurang dari 5 gitu, dengan minimum expected count-nya adalah 0,81. Nah, ini itu mengindikasikan gitu, bahwa asumsi chi-square test ini tidak sepenuhnya terpenuhi gitu, karena ukuran sampel yang relatif kecil untuk jumlah kategori yang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke uji korelasi Spearman RHO-nya. Pada tabel correlation ini, nilai correlation coefficient itu antara jenis produk dan platform ya, adalah minus 0,233. Tanda negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif gitu ya, atau hubungan yang terbalik, artinya ya, kenaikan kategori jenis produk cenderung itu diikuti dengan penurunan kategori platform gitu. Meskipun hubungan ini tentunya sangat lemah gitu. Nilai sig to tail-nya adalah 0,90, itu lebih besar ya, yang lebih besar dari 0,05, yang berarti korelasi tidak signifikannya itu secara statistik gitu ya, tidak signifikan gitu. Dengan kata lain, meskipun ada indikasi korelasi yang negatif lemah gitu, dengan nilai minus 0,233, hubungan ini tuh tidak cukup kuat gitu ya, untuk dianggap bermakna secara statistik. Ya, berdasarkan pedoman interpretasi kekuatan korelasi Spearman, nilai minus 0,233 ini berada dalam rentang 0,20 sampai 0,39. Nah, itu menunjukkan korelasinya itu adalah lemah sekali. Ya, namun ya, karena tidak signifikan ini, kita tidak dapat menyimpulkan adanya hubungan yang bermakna antara kedua variabel. Oke. Nah, berdasarkan hasil uji chi-square dan uji korelasi Spearman RHO yang telah dilakukan terhadap data 54 pelanggan PT Digital Nusantara, ya, dapat kita tarik kesimpulannya mengenai hubungan antara jenis produk yang dibeli dengan platform belanja online yang digunakan oleh pelanggan. Hasil uji chi-square-nya memberikan informasi mengenai independensi atau keterkaitan kedua variabel kategorisal ini tersebut dengan membandingkan distribusi frekuensi observasi ya, terhadap frekuensi harapan gitu. Jika hasil menunjukkan signifikansi, maka ya, preferensi platform belanja online pelanggan tidak independen gitu. Atau
tidak polanya itu asosiasi tertentu gitu. Nah, kedua, dari uji korelasi Spearman RHO dengan koefisien minus 0,233 dan p-value-nya tadi adalah 0,090, ya kita menyimpulkan bahwa meskipun terdapat indikasi korelasi negatif lemah, kemudian hubungan ini tuh tidak signifikan juga secara statistik. Implikasi manajerialnya adalah bahwa PT Digital Nusantara ini dapat menyimpulkan bahwa preferensi platform belanja online mereka adalah cenderung independen terhadap jenis produk yang dibeli. Artinya pelanggan itu tidak memiliki kecenderungan kuat gitu untuk menggunakan platform tertentu, ya hanya karena mereka membeli kategori produk tertentu gitu ya. Nah, dengan temuan ini yang saya temukan, strategi perusahaan pemasarannya adalah tidak perlu membedakan ya pendekatan berdasarkan kategori produk dalam hal pemilihan platform e-commerce gitu. Ya, perusahaan juga bisa dapat mengalokasikan budget mereka iklan itu secara lebih merata juga di berbagai platform tanpa harus memfokuskan gitu produk tertentu pada platform tertentu gitu. Oke, mungkin demikian presentasi video paper based learning yang saya lakukan tentang uji chi-square test ini. Ya, saya berharap penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai langkah pengolahan data dan interpretasi hasil uji chi-square gitu, serta uji korelasi dari Spearman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyu. Pada kesempatan kali ini saya Yura Kurniawan Hutapea dari kelompok 6 akan memaparkan dua materi sekaligus, yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda untuk project based learning ataupun UAS dari statistika bisnis. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembahasan soal. Oke, saya menggunakan soal dari tugas 14. Ya, tugas 14 yaitu mencakup dua materi sekaligus karena dua materi ini saling berkaitan, yaitu uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Dan di sini soalnya adalah intinya itu soalnya yang setelah saya baca, kita ke data randomnya langsung. Itu data random survei konsumen kopi kekinian di Kota Bandung dari soalnya ini. Oke. Jadi di sini Y itu variabel Y adalah loyalitas konsumen, skornya 1 sampai 10. Kemudian variabel X1 yaitu kualitas produk, variabel X2 harga produk, dan variabel X3 adalah kualitas pelayanan. Nah, di sini yang diminta itu tertulis buatlah data random untuk variabel Y dan variabel X-nya. Semuanya itu dengan skala 1 sampai dengan 10. Baik dia variabel dependent atau variabel terikat maupun variabel independent atau variabel bebas. Nah, ini kita masukkan ke dalam data random di Excel. Oke. Jadi lepas konsumen ini variabel dependent atau variabel terikat dengan skala 1 sampai 10. Ya, di sini kita masukkan formula run between 1 sampai dengan 10. Nah, ini kalau di enter memang sering berubah-ubah ya. Kita enter di tempat ini, lalu kita masukkan. Setelah kita enter, itu akan terus berubah. Jadi mungkin kalau untuk memastikan datanya relevan dan sesuai sama hasil output SPSS itu bisa lihat langsung di data ataupun file data di SPSS-nya. Jadi kalau di SPSS dia nggak bakal berubah-ubah. Kalau di Excel dia berubah-ubah. Mungkin di laptop Bapak nggak berubah ya, tapi kalau di laptop saya, kalau saya input angka itu pasti dia berubah-ubah gitu. Nah, satu lagi yang belum saya jelaskan tadi, di sini itu
kita melakukan survei ya, dari soal itu melakukan survei terhadap 89 konsumen kopi. Jadi NIM saya belakangnya itu 9, jadi ada 89 konsumen kopi ya, 89 kopi ya, 89 konsumen kopi ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja. Nah kemudian di sini kan tadi kan saya jelaskan bahwa saya akan memaparkan 2 materi ya, uji asumsi klasik dan uji regresi matematika ganda. Namun karena seperti yang Bapak bilang juga bahwa kalau misalkan data biner itu perlu yang namanya uji instrumen, di mana uji instrumen itu terdapat uji validitas dan uji realitas gitu ya. Nah jadi pertama-tama saya akan masuk sebentar di tutorial uji instrumen, lalu masuk ke tutorial uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Ini saya sudah input datanya, kita variable view. Jadi loyalitas konsumen ini ya, kemudian setiap variable ini itu sudah saya tulis keterangannya bahwa LK itu adalah loyalitas konsumen, KP itu adalah kualitas produk, HP itu adalah harga produk, dan KPL adalah kualitas pelayanan. Nah, di sini kita input labelnya gitu ya, namanya. Jadi loyalitas konsumen itu LK, kualitas produk itu KP itu dia harga produk dan kualitas pelayanan gitu. Dan juga di sini kita inputkan total ya, dia diperlukan total untuk mencari uji validitas gitu ya, secara keseluruhan. Apakah nanti ujung itu apakah dia signifikan atau tidak signifikan, sama seperti di 310 kalau tidak salah, itu kan kita mengidentifikasi dan tabulasi data dari 8 pertanyaan kalau nggak salah ya, dengan skala 1/10 juga gitu. Makanya saya sertakan juga total ini di SPSS. Nah, untuk mencari dari uji validitas gitu ya, kan dia mencakup 2 hal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, caranya kita ke analyze, pertama analyze, terus kita ke correlate kita masuk ke bivariate. Nah ini saya bisa coba juga. Jadi semua komponen ini kita masukkan, termasuk variable dependent dan juga ketiga variable independent, termasuk totalnya kita pindahkan ke kotak variabel. Masukin ke kotak variabel gitu ya. Masukin kotak variabel, kemudian kita klik OK. Ini data yang kita dapatkan. Oke, ini untuk tutorial dulu. Nanti sekaligus untuk input bersama dengan ke Word-nya itu bersama dengan interpretasinya. Jadi sekarang saya jelaskan dulu tutorial. Nah kemudian kita masuk ke uji validitas. Uji validitas caranya adalah analyze, kita masuk ke scale, uji reliabilitas maksud saya, uji reliabilitas. Kita ke analyze, kita ke scale, kemudian masuk ke reliability analysis. Nah sini kita riset dulu. Jadi semua variabelnya itu kecuali total jangan dimasukkan, itu kita pindahkan ke kotak item. Nah kemudian kita klik statistik, sini kita centang scale if item deleted ya, scale if item deleted, kemudian klik continue. Jangan lupa juga di bagian modelnya ini kita ganti ke alpha, kemudian klik OK. Nah ini adalah tabel uji reliabilitas. Kemudian sekarang kita masuk ke ini, ke uji asumsi klasik gitu ya, dari data yang sama. Uji asumsi klasik caranya kita ke analyze, kemudian kita masuk ke
regression, kita ke linear. Ini kita preset terlebih dahulu. Oke, di sini masukkan variable dependent ya, yaitu loyalitas konsumen ke kotak dependent gitu. Kemudian variable independent ya, yaitu kualitas produk, harga produk, dan kualitas pelayanan itu kita masukkan ke kotak independen. Kemudian kita masuk ke statistik. Nah, di statistik ini kita mau mendapatkan multikolinearitas dan uji autokorelasi gitu ya. Jadi kita centang Durbin Watson itu untuk mendapatkan sekaligus menganalisis uji autokorelasi dan juga collinearity diagnostics, itu untuk uji multikolinearitas gitu. Nah, untuk mendapatkan ataupun menganalisis ya uji dari normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, itu kan seperti yang Bapak ajarkan dulu kemarin waktu di pertemuan sesi 14, itu kita menggunakan plot ya, plot. Jadi untuk uji sesuai dengan soalnya dan sesuai dengan yang Bapak arahkan, kalau uji normalitas itu kita menggunakan diagram p-plot ya, p-plot, dan juga kalau mau lebih detail pakai histogram gitu. Nah, kemudian untuk uji heteroskedastisitas itu menggunakan diagram scatter plot gitu. Pertama, jadi kita di sini masukkan nilai GPRID-nya itu ke kolom X ya. Nah, kemudian untuk kolomnya itu kita isikan SRE SID itu ke kolom Y. Kemudian kita centang di bagian histogram dan normal probability plot gitu ya. Nah, di sini mengapa saya centang dua-duanya gitu ya? Karena saya pikir saya bisa mendapatkan gambaran lebih lengkap gitu, atau lebih jelas lah terkait hasil tabulasi data ini gitu, dari survei konsumen kopi kekinian di Kota Bandung gitu. Jadi bukan grafik plot aja ya. Mohon maaf tadi saya sebutkan diagram, tapi yang benar itu adalah grafik plot maksud saya. Jadi saya centang dua-duanya, baik itu grafik histogram maupun grafik probability plot gitu. Dan kita klik continue dan kita klik OK. Nah, sini akan muncul juga nih hasil dari analyze tadi untuk uji asumsi klasik. Nah, ini untuk chart histogramnya, dia juga ada p-plot, grafik p-plot, dan juga grafik scatter plot. Nah, grafik scatter plot ini untuk heteroskedastisitas, dan kedua grafik ini, grafik histogram dan juga grafik p-plot, itu untuk uji normalitas. Nah, kemudian kita masuk ke bagian interpretasinya gitu ya. Sebelum kita masuk ke nanti yang terakhir adalah uji regresi linear berganda. Jadi di sini saya akan input semua hasil tabulasi data ini, baik dari uji validitas, uji reliabilitas atau uji instrumen, termasuk uji asumsi klasik ke bagian Word-nya untuk kita interpretasikan. Di sini saya sudah input semuanya untuk kedua pengujian ini, baik uji instrumen maupun uji asumsi klasik. Oke. Di sini pertama-tama kita masuk ke uji validitas. Nah, ini data yang kita dapatkan tadi dari SPSS ya, di bagian output tadi. Nah, ini dia. Ini kita input ke Word. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dulu sebelum interpretasinya. Jadi konsep dasar uji validitas itu adalah jika nilai sigtutelnya itu kurang dari 0,05 maka item itu valid. Kemudian kriteria yang kedua adalah jika nilai R
ataupun Pearson correlation-nya itu dia positif dan cukup tinggi, lebih dari 0,284, item juga dianggap valid secara praktis gitu ya. Secara data itu juga dianggap valid maksudnya gitu. Nah sini supaya lebih rapih saya masukkan ke dalam tabel yaitu uji validitas korelasi item dan total. Ini untuk keterangannya yang saya jelaskan tadi. Jadi LK itu korelasinya dia 0,40 dengan sig total 0, keterangannya valid sangat signifikan. Begitu pula dengan KP atau kualitas produk itu di 0,96 dengan sig total 0 juga, dengan keterangan valid sangat signifikan validnya. Kemudian untuk harga produk itu 0,537 dengan di sini bintang 2 juga, dengan sig total 0 dan keterangan valid sangat signifikan. Kemudian juga kualitas pelayanan juga 458 ya, 0,458. Sini bintang 2 juga sebenarnya ya, 0,458 dengan sig total 0 juga dan keterangan valid sangat signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke interpretasinya. Jadi rekapitulasi hasil uji validitas untuk survei tingkat kepuasan mahasiswa ini, maksudnya typo ya, tingkat kepuasan konsumen kekinian di Kota Bandung. Item valid itu sangat signifikan. Jadi yang terdapat item valid sangat signifikan itu semuanya, semua variabel, semua item dari LK sampai KPL, gitu ya. Kemudian di sini ada konfirmasinya, dari total 4 item atau pertanyaan terdapat 4 item valid. Kemudian informasinya adalah, nah berdasarkan hasil uji validitas data survei konsumen kopi kekinian di Bandung menunjukkan bahwa setiap item ataupun setiap variabel pertanyaan itu memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan skor total, sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid. Dengan demikian, keempat variabel yang digunakan dalam penilaian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten dan akurat. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke uji reliabilitas, gitu ya. Sebelum masuk ke uji reliabilitas, saya mau jelaskan kembali kenapa di sini keterangan itu sangat signifikan ya. Karena sesuai dengan kriteria tadi ya, bahwa jika nilai sig totalnya itu kurang dari 0,5 maka item itu valid. Kemudian jika nilai R atau Pearson correlation ini lebih dari 0,284, item juga dinyatakan valid gitu ya. Nah di sini kita lihat untuk menyatakan bahwa itu dia valid sangat signifikan, itu dilihat dengan bintang 2 ini. Nah bintang 2 ini tuh maksudnya gini, artinya kemungkinan kesalahannya itu sebesar 1% gitu ya. Ada keterangannya tertera di bawah tabel ini. Jadi correlation is significant at the 0.01 gitu ya, level sig totalnya gitu. Artinya kemungkinan kesalahannya itu sebesar 1%. Artinya itu memiliki tingkat kepercayaan 99%, berbanding kalau dia bintang 1 ya, itu dia nilai sig totalnya itu adalah 0,05, yang mana 0,05 itu tingkat kepercayaannya juga tinggi, tapi di bawah 0,01, tapi ya di bawah 0,1, besar 95%. Karena 0,05 itu kan jika dipersenkan dia 5%. Kalau 0,01 itu di 1% gitu. Jadi lebih kuat lagi nih gitu. Seperti itu. Makanya di sini dinyatakan valid sangat signifikan. Nah, di sini taunya kita lebih tinggi itu di sini. Jadi yang kita dapatkan kalau nilai loyalitas konsumen itu adalah 0,48 ya, 0,480. Nah, nolnya kita abaikan karena di belakang koma, 0,48 gitu. Artinya itu lebih besar ya, lebih besar dari 0,284 gitu. Diikuti juga dengan variabel-variabel lainnya, baik PKP, HP, KPL, itu juga lebih besar dari 0,284 ini, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas.
Nah, jadi ini tabel yang kita dapatkan dari hasil tabulasi data tadi di SPSS. Itu tabel reliable statistics dan item total statistics. Oke. Di sini interpretasi seperti ini. Berdasarkan output pada tabel reliability statistics, diketahui bahwa nilai Cronbach alpha sebesar min 0,193 dengan jumlah item sebanyak 4 butir. Ya, itu atas konsumen, atas produk, harga produk, dan kualitas pelayanan. Oke ya. Kemudian kesimpulannya atau interpretasinya adalah, jadi uji reliabilitas ini tujuannya adalah untuk mengukur konsistensi jawaban antar pertanyaan apakah hasilnya itu stabil dan seragam. Nah, hasil tabulasi data tersebut meskipun data primer ya, nilai negatif. Nah, karena seperti yang Bapak jelaskan juga sebelumnya, kalau saya tidak salah dengar bahwa ada yang bertanya juga nih, Pak, nih hasil negatif nih untuk uji reliabilitas sementara. Yang Bapak jelaskan juga bahwa kalau hasilnya itu negatif, maka datanya itu kita harus ulang gitu, atau bahkan kita ganti karena dianggap itu tidak bisa diandalkan gitu datanya karena negatif di nilainya. Sementara data yang bagus itu adalah data yang positif gitu. Tapi karena ini hanya seperti Bapak yang jelaskan juga bahwa ini kan kita latihan untuk simulasi skripsi, jadi tidak masalah kalau dia nilainya itu dia minus gitu. Saya jelaskan juga selain dia data primer, salah satu itu karena menggunakan data random, jadi tidak ada konsistensi dan kecenderungan jawaban ketika melakukan survei ataupun penelitian. Nah, sehingga wajar itu kalau nilainya tergolong sangat rendah dan bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini tidak reliable atau tidak konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Nah, nilai negatif ini biasanya disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian arah skor, varians antar item yang terlalu besar, atau pertanyaan yang sekali tidak berkorelasi gitu ya secara positif. Nah, dengan demikian kuesioner ini perlu diperbaiki gitu. Misalnya dengan meninjau ulang redaksi pertanyaannya, disusun ulang dengan rapi gitu ya, nyambung dan relevan juga nih dengan studi penelitian yang dibahas itu judulnya. Kemudian skala penelitiannya ataupun penyamaan arah item sebelum melaksanakan uji reliabilitas gitu. Kemudian kita masuk ke bagian uji asumsi klasik. Nah, ini materi yang harus saya bahas ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, untuk uji normalitas ini saya menggunakan dua grafik, yaitu grafik histogram dan grafik p-plot. Nah, untuk grafik histogram ini saya dapatkan seperti ini gitu ya. Jadi grafik itu berbentuk lonceng gitu ya. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Nah, grafik histogram ini menunjukkan bentuk distribusi residual ya, yang menyerupai lonceng, atau bahasa Inggris itu bell-shaped curve, dan titik data juga cenderung simetris ya di sekitar nilai tengah 0 ini gitu. Nah, hal ini itu tandanya apa? Hal ini menandakan bahwa data residual ini berdistribusi normal dan tidak ada penyimpangan ekstrim gitu, sehingga asumsi normalitas pun terpenuhi. Nah, kemudian data ini juga bisa dilanjutkan ke uji regresi berganda. Nah, saya mau jelaskan satu lagi, yaitu grafik dari probability plot ya. Grafiknya interpretasi seperti berikut. Titik-titik data pada grafik probability p-plot sebagian besar menyebar di sekitar garis diagonal. Tidak ada yang menyebar terlalu luas gitu, berjauhan dari garis diagonal. Nah, semuanya ini itu dia merapat ya, bahkan ada yang mendekati juga di bersinggungan dengan grafik grafik p-plot ini pada garis diagonal ini. Nah, tandanya apa? Tandanya berarti distribusi residual ini mendekati distribusi normal, yang mana diartikan semakin rapat titik-titik terhadap garis diagonal, semakin baik pula tingkat normalitasnya, serta tidak ada penyimpangan ekstrim, sehingga data ini dapat dilakukan ke uji regresi berganda. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke uji autokorelasi. Nah, di sini uji autokorelasi kita mengambil tabel dari model summary. Nah,
Nah, ini kita masukkan ke, atau kita input ke dalam Word untuk interpretasinya. Nah, jadi apa sih itu autokorelasi? Autokorelasi yang terjadi ketika kesalahan atau residual pada satu observasi yang berhubungan dengan kesalahan pada observasi lain. Biasanya pada data waktu, yaitu data time series. Artinya error yang muncul di satu periode ini bisa memengaruhi error di periode berikutnya pula. Nah, sini yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu adalah nilai dari Durbin-Watson-nya ini. Nah, nilai Durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan dy hitung, gitu ya. Angka ini akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai DL dan DU-nya, yaitu batas bawah dan batas atasnya, gitu ya. Ini kalau di dunia master model ya, analisis teknikal, itu ada namanya Bollinger Band. Jadi dia di Bollinger Band itu juga ada batas bawah dan batas atasnya itu. Mirip-mirip seperti Bollinger Band lah. Kalau saya telaah ya. Oh, jadi DL itu kan batas bawah, terus DU itu batas atasnya, gitu. Kan L itu dia lower, U-nya itu upper, gitu ya. Nah, ini keterangan itu ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi atau simbol K dan jumlah sampelnya, yaitu N. Mana jumlah sampelnya itu adalah ada sebanyak 89 ya. Nah, 89 observasi. Kemudian LDL dan DU ini dapat dilihat pada tabel DY dengan menggunakan tingkat signifikansi ya. Maksudnya Durbin-Watson, di tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi atau error 5%. Ya, alpha sama dengan 0,05. Kemudian jumlah variabel independen sebanyak 3 ya, yaitu tadi ada variabel kualitas konsumen, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan juga ada harga produk gitu. Nah, itu 3 variabel independen. Nah, untuk variabel terikatnya tadi itu adalah loyalitas konsumen itu sendiri gitu ya. Dan maka diperoleh dengan mengacu tabel Durbin-Watson, nilai DL dan DU-nya itu sebesar 1,586 dan 1,725. Dengan mengikuti posisi dari Durbin-Watson berada di dalam rentang bahwa nilai DU itu lebih kecil dari nilai Durbin-Watson, dan juga nilai Durbin-Watson itu juga harus lebih kecil dari 4 dikurang nilai DU-nya. Maka didapatkan nilai DU-nya itu 1,725 dikurang dengan 1,835, yaitu nilai Durbin-Watson-nya. Kemudian dikurang dengan kemudian lebih kecil dari 4 kurang DU. Nah, 4 ini dikurangkan dari 5 ini yang selesai nilai DU-nya, maka didapatkan 2,275. Nah, supaya lebih pasti gitu ya, dari mana sih saya dapat angka 1,586 dan 1,725 ini gitu. Nah, ini kita mengacu pada tabel Durbin-Watson ya, dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, jadi sih sudah tabelnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nilai sampelnya itu atau N itu adalah 89. Jadi kita kasih dulu cari angka 89, kemudian variabel independen itu ada 3 ya. Jadi kita masuk ke kolom yang K3, K sama dengan 3 ini. Nah, disinilah kita didapatkan nilai DL dan nilai DU-nya, yaitu 1,5863 dan 1,7254. Mengapa saya tulisnya itu hanya 1,586 dan 1,725? Karena angka belakangnya itu 3 dan 4. 3 dan 4 ini kalau kita bulatkan itu berarti dia ke bawah. Kecuali dia angka itu lebih dari 5, maka dibuatkan ke atas. Karena dia di bawah angka 5, maka dibuatkan ke bawah. Jadi hanya 1,586 dan 1,724. Seperti itu. Artinya apa? Artinya berada pada daerah yang tidak ada autokorelasi gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linear ini tidak terjadi autokorelasi gitu. Jadi data dapat dilanjutkan, lagi-lagi data dapat dilanjutkan ke uji regresi linear berganda. Nah, sekarang kita masuk ke uji multikolinearitas. Nah, di uji multikolinearitas ini, di sini kita menggunakan tabel koefisien. Itu ya, jadi tabel koefisien yang ini. Nah, ini tabel koefisien. Nah, di sini tabel koefisien berguna untuk
di uji regresi linear berganda dan juga uji multikoliniaritas. Karena yang di multikoliniaritas ini kita cari dan juga menganalisis dari nilai VIF dan nilai toleransi. Sementara untuk uji regresi linear berganda lebih tepatnya nanti di bagian uji F kalau tidak salah ya, uji F atau uji T yang parsial, itu kita menggunakan di bagian di sini uji T ini gitu. Nanti kalau uji T ini berarti parsial T, untuk melihat nilai uji T ini seperti apa angkanya gitu. Makanya kita gunakan kembali tabel tersebut gitu. Selain untuk menguji nilai VIF dan toleransi. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasinya. Nah, pertama saya jelaskan dulu interpretasi dari uji VIF itu sendiri. Nah, dapat lihat bahwa seluruh variabel penjelas atau variabel independennya memiliki nilai VIF lebih kecil dari 0,10, yaitu berkisar antara 1,08 sampai 1,005. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak ada gejala multikoliniaritas antara variabel independen dan juga antara variabel independennya, baik yang kualitas produk maupun dengan kualitas pelayanan dan juga harga produk. Itu tidak terjadi yang namanya multikoliniaritas, sehingga setiap variabel independen itu berdiri sendiri gitu ya, dan tidak saling mempengaruhi kuat dalam model regresi ini. Karena kalau dia saling mempengaruhi, datanya jadi kurang relevan, itu jadi nggak valid gitu ya. Makanya perlu diuji multikoliniaritas untuk menghilangkan aspek-aspek tersebut gitu ya. Serta variabel ini berdiri sendiri gitu secara independen dan dalam menjelaskan loyalitas konsumen gitu. Kemudian kita masuk ke uji toleransi ya. Tetap masih diuji multikoliniaritas. Nah, di sini kita lihat ya, untuk nilai toleransi ya, kualitas produk 0,092. Cara kita melihat gitu ya, bahwa benar nggak sih kalau nilai toleransi itu di bawah 0,10 gitu ya. Nah, itu kita lihat dengan cara 1 dikurang dengan R square-nya gitu. Jadi 1 dikurang dengan 0,992 ini ya, nilai toleransinya sebenarnya 0,08 atau 0,8%. Tandanya itu hubungan antar variabel itu lemah, jadi tidak terjadi multikoliniaritas gitu ya. Karena kan multikoliniaritas ini kan dapat dijelaskan juga melalui dua metode pengujian, yaitu uji VIF dan juga uji tolerance. Maka dapat disimpulkan 0,992 ini itu lebih besar dari 0,10 gitu ya. Apa sih 0,10 itu apa? 0,10 itu adalah seperti apa ya, tolak ukur ataupun thresholdnya ataupun ambang batasnya, bahwa itu menyatakan kalau lebih dari 0,10 itu maka tidak ada gejala yang namanya multikoliniaritas gitu. Sebagai threshold aja. Itu kalau saya bilang sebagai ketetapan dari multikoliniaritas itu sendiri gitu. Dimana di multikoliniaritas ini, khususnya di bagian uji tolerance, itu thresholdnya itu adalah 0,10 gitu. Nah, jadi interpretasi seperti ini, semua nilai tolerance berada di atas 0,10, yang berarti tidak ada hubungan variabel kuat antar variabel independen gitu ya. Artinya setiap variabel itu berdiri sendiri secara independen dalam menjelaskan loyalitas konsumen. Nah, kemudian kita masuk ke komponen terakhir nih di uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan diagram sketch-report di atas, untuk uji heteroskedastisitas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Poin pertama itu adalah titik-titik data ini tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 gitu ya, tanpa membentuk pola tertentu seperti garis. Kemudian pola sebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varian residual itu bersifat konstan atau homoskedastis gitu ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena telah memenuhi syarat dari salah satu uji asumsi klasik di regresi linear gitu. Sehingga dari semua pengujian ini, dari uji normalitas sampai uji
heteroskedastisitas itu datanya itu bisa digunakan untuk diuji lagi di uji regresi linear berganda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda ini terdapat beberapa komponen juga nih, sama seperti uji asumsi klasik, yaitu ada uji keterangan model atau uji F, atau bisa disebut dengan simultan, uji koefisien regresi yaitu uji T atau parsial, kemudian juga ada koefisien determinasi atau korelasi berganda, adjuster R-square, dan terakhir adalah interpretasi modelnya, baik itu secara tanda maupun secara besarannya. Gitu. Kita mulai dulu dari paling awal, yaitu uji simultan atau uji keterangan model. Di sini kita memakai tabel ANOVA. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya yang kita pakai untuk uji simultan ya. Di sini juga ada keterangannya dependent variable itu apa, dan yang menjadi prediktor konstannya itu adalah ketiga hal ini, tiga variabel ini. Gitu ya. Nah, berdasarkan tabel ANOVA atau uji F di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,993 dengan nilai signifikansi sebesar 0,4. Karena nilai signifikan 0,4 itu lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa modul regresi ini tidak signifikan secara simultan. Artinya, variabel kualitas produk, harga produk, dan juga kualitas pelayanan secara bersama-sama itu tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen nih, gitu. Jadi tidak apa ya, membuat konsumen itu jadi semakin loyal gitu, kalau tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian itu, dengan kata lain, modul regresi ini belum cukup andal nih, belum cukup bisa diandalkan untuk menjelaskan variasi perubahan pada loyalitas konsumen berdasarkan ketiga variabel independen tersebut, gitu. Kemudian kita masuk ke uji koefisien regresi atau uji T atau parsial. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa kembali kita menggunakan tabel koefisien gitu ya. Karena selain kita mencari nilai F-nya dan juga nilai tolerance, kita juga butuh tabel koefisien ini untuk mencari nilai T-nya gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap konsumen kopi kekinian di Bandung, diketahui bahwa variabel kualitas produk itu dengan nilai signifikansi 0,116 harga produk dengan nilai signifikansi 0,579 dan juga kualitas pelayanan dengan nilai signifikansi 0,975. Nah, masing-masing ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 itu sendiri atau 5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ya, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Nah, ketika kedua sudah masuk kedua komponen ini aja udah dijelaskan bahwa tidak ada tidak pengaruh signifikan itu secara loyalitas konsumen. Mungkin yang diteliti bisa variabel lain gitu ya, misalnya dia brand awareness, brand image, ataupun aspek-aspek lainnya gitu. Kalau mungkin variabel-variabel ini tidak bisa tidak bisa diandalkan gitu ya untuk menguji seberapa baik sih loyalitas konsumen itu gitu ya. Nah, nilai konstanta sebesar 6,219 ini gitu ya, 6,219 ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen tetap berada pada tingkat tertentu meskipun ketiga faktor tersebut konstan. Maksudnya ya nggak parah-parah amat lah gitu, tetap loyal, tapi secara signifikansi atau secara pengaruhnya itu kurang kuat gitu. Seperti yang saya jelaskan juga di bagian uji simultan tadi gitu ya, bahwa ada kurangnya signifikan gitu ya secara simultan, dimana kualitas produk, harga produk, dan kualitas pelayanan itu nggak terlalu berpengaruh lah secara signifikan terhadap loyalitas konsumen ini gitu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa loyalitas konsumen kopi kekinian di Bandung lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar kualitas produk, harga, dan juga pelayanan. Nah, seperti saya jelaskan tadi adalah ada aspek-aspek lain nih, seperti brand image gitu ya, ada brand awareness, demografi, lifestyle, dan sebagainya gitu. Itu juga masuk salah satu materi dari consumer customer behavior gitu ya, bahwa untuk meningkatkan loyalitas konsumen itu perlu ada aspek-aspek lain untuk menunjang loyalitas konsumen itu sendiri.
entah dari segi tata letak, misalnya tata letak kafe, seberapa nyaman ketika customer itu datang ke outlet coffee shopnya ini gitu. Jadi bukan hanya dari segi harga atau pelayanan aja, tapi juga dari segi aspek-aspek lainnya gitu ya. Salah satunya itu adalah brand image ya, atau kalau di customer behavior itu positioning, bagaimana sebuah brand itu dapat ditempatkan di benak konsumen. Jadi ketika konsumen misalnya mau beli kopi gitu ya, misalnya beli kopi, sudah terlintas di pikiran konsumen gitu. Misalnya aja kayak kita beli aqua deh, kayak kita beli air mineral, pasti kan kalau kita beli air mineral, yang terlintas di pikiran kita atau yang ada di benak kita adalah kita beli aqua gitu. Misal kita ke agen ataupun warung Madura gitu ya, kita beli air mineral gitu. Bang, beli aqua tapi dikasih le mineral atau fit, bahkan padahal yang tersebut adalah aqua gitu. Nah, secara tidak langsung itu sudah masuk bagian positioning atau brand image gitu ya, bahwa brand aqua ini itu berhasil menempatkan brand mereka, produk mereka itu di benak konsumen gitu ya. Itu juga salah satu aspek yang jadi penunjang loyalitas konsumen itu sendiri gitu. Sehingga ketika kemana-mana pun orang bakal ingat produk tersebut gitu. Beri strategi gitu ya. Mungkin juga tingkat juga nih dari segi iklannya, pengiklanan di baik di dia secara konservatif maupun secara media sosial gitu ya. Mungkin yang tadinya hanya di Instagram, tapi juga bisa beralih ke platform-platform lain gitu, seperti di YouTube juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke coefficient determinasi atau korelasi berganda, atau juga bisa disebut dengan adjusted R-square. Nah, nilai R-square ini dapat diperoleh 0,034. Itu berarti bahwa kualitas produk, harga produk, dan kualitas pelayanan hanya mampu menjelaskan atau berkontribusi sebanyak 3,4% nih dari loyalitas konsumen gitu ya. Artinya sisanya sebanyak 96,6% variasi loyalitas konsumen ini dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini gitu ya. Seperti saya jelaskan tadi, ada faktor tren, mungkin lokasinya, pengalamannya, experience mereka gitu ya, dan juga promosinya gitu. Kemudian nilai adjusted R-square ini itu 0,0 ya, menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, kemampuan penjelasan ketiga variabel bebas ini terhadap loyalitas konsumen nyaris nggak ada gitu ya. Dengan demikian, loyalitas konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini gitu ya, untuk konsumen kopi kekinian di kota Bandung gitu ya. Nah, kemudian terakhir kita masuk ke interpretasi model. Jadi sebelum masuk ke interpretasi modelnya, jadi interpretasi ini dilakukan terhadap koefisien berganda, koefisien regresi, meliputi dua hal gitu ya, berupa tanda maupun berupa besaran. Nah, tanda ini menunjukkan adanya arah hubungan. Nah, tanda dapat bernilai positif ataupun negatif gitu ya, dimana positif itu menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan negatif itu menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah gitu. Nah, jadi searah ini maksudnya apabila variabel bebas itu mengalami peningkatan gitu ya, atau kenaikan atau bertambah, maka variabel terikat ini akan mengalami hal yang sama juga, yaitu bertambah. Sementara variabel bebas mengalami penurunan atau pengurangan, maka akan berdampak juga nih kepada variabel terikat, apakah dia mengalami penurunan atau penaikan gitu ya. Jadi saling berkorelasi gitu ya, menunjukkan arah hubungannya. Kalau dia naik, dia ikut naik, turun, dia ikut turun gitu. Nah, kemudian berlawanan arah ini maksudnya apabila variabel bebas ini mengalami kenaikan atau peningkatan atau bertambah, maka variabel terikat akan mengalami hal yang sebaliknya, yaitu penurunan ataupun pengurangan gitu. Kemudian sebaliknya, apabila variabel bebas mengalami penurunan atau pengurangan, maka variabel terikat akan mengalami peningkatan gitu ya. Jadi yang tadi turun-turun, naik sama naik juga bisa juga berlawanan arah nih. Ntar dia naik, terus juga yang kedua turun, kemudian yang tadinya turun dia malah naik gitu ya. Gitu, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke interpretasi modelnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, uji ini ada dua ya, tanda sama besaran gitu ya. Nah, tanda koefisien untuk variabel harga produk bernilai negatif gitu ya, yaitu minus 0,034.
163 gitu ya. Kalau saya zoom, nah 163. Kemudian sedangkan harga produk itu 0,58 dan kualitas pelayanan adalah 0,04, yaitu bernilai positif. Artinya peningkatan kualitas produk justru sedikit menurunkan loyalitas konsumen nih. Hubungan berlawan arah, yaitu menurun gitu ya. Meskipun dia positif gitu ya, tetapi dari sisi harga produk itu justru menurun gitu ya. Sedikit menurunkan loyalitas konsumen gitu. Sementara peningkatan harga produk dan kualitas pelayanan cenderung meningkatkan loyalitas konsumen, walaupun pengaruhnya itu kecil. Nah, kemudian kita masuk nih ke bagian uji regresi berdasarkan besarannya. Nah, di sini saya menggunakan metode skala Likert gitu ya. Karena seperti yang Bapak jelaskan juga sebelumnya, bahwa kalau misalnya data primer itu dia ditentukan oleh skala Likert. Sederhananya, skala Likert itu adalah alat ukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan gitu ya. Biasanya berbentuk pilihan. Sebagai contoh, angka 1-5 itu mewakili setiap persepsi responden, di mana 1 itu sama dengan sangat setuju, 2 dia tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, secara teoritis, data pada skala Likert itu ordinal, hanya menunjukkan urutan. Namun dalam penelitian kuantitatif, data dari beberapa item Likert ini biasanya dianggap berskala interval, karena jumlah pernyataan Likert ini biasanya banyak gitu ya. Jadi per variabel itu bisa mencakup 5-10 item. Karena itu Likert bisa juga diuji secara statistik parametrik seperti uji regresi linear berganda ini gitu, maupun dia korelasi Pearson maupun ANOVA dan sebagainya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan skala Likert gitu ya, hingga tidak menggunakan persamaan model regresi berganda gitu. Karena seperti yang Bapak jelaskan juga sebelumnya, bahwa kalau uji regresi berganda ini gitu ya, secara besaran, kalau misalkan di datanya itu primer, itu menggunakan skala Likert gitu ya. Tapi kalau dia datanya itu sekunder, baru bisa menggunakan persamaan model dari uji regresi berganda ini gitu. Nah, di sini bagaimana cara saya mendapatkan tabel ini gitu ya, yang merepresentasikan tingkat kepuasan konsumen itu sendiri berdasarkan survei. Jadi caranya seperti ini. Kita masuk ke SPSS kembali, kita ke analyze, kita ke deskriptif statistik gitu ya. Kita masuk ke bagian deskriptif, kemudian ya saya riset dulu kembali. Semua variabel kita masukkan ke bagian variabel, kolom kotak variabel, kecuali total ya, itu nggak perlu masukin. Kita masuk ke option, lalu kita cukup centang bagian min-nya aja gitu ya. Standard deviation minimum dan maksimumnya cukup, tidak perlu, minimumnya nggak usah gitu ya. Kita continue, kita oke. Nah inilah yang tabel inilah yang akan kita interpretasikan, yang merepresentasikan juga dari skala Likert itu sendiri, yang menunjukkan seberapa baik nih tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu brand gitu ya. Nah, alat ukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan atau suatu brand maksudnya. Nah, berdasarkan skala Likert, nilai min untuk semua variabel berada di kisaran 5,1 sampai 5,6. 5,1 sampai 5,6. Yang menunjukkan tingkat persepsi tinggi atau sangat baik gitu ya. Artinya rata-rata setuju gitu, sangat setuju. Nilainya 5 dia. Ya, rata-rata konsumen itu ketika dilakukan survei menggunakan skala Likert gitu ya, dengan skala 1 sampai 5, rata-rata konsumen itu memilih angka 5 gitu. Puas lah dengan kinerja konsumen, meskipun itu tidak selaras untuk mendapatkan loyalitas konsumen itu sendiri gitu. Artinya dari 85 responden, konsumen menilai kualitas produk, harga produk, dan juga kualitas pelayanan dari kopi kekinian di Bandung sudah baik gitu ya. Serta loyalitas mereka terhadap merek juga tergolong tinggi gitu ya, di angka 5,6. Meskipun tadi dijelaskan kurang berpengaruh secara signifikan, tapi secara survei tergolong aman lah gitu. Demikian hasil pemaparan materi uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Pak Wahyu. Saya Rasy Raffi Fadilah dari kelompok 6 dengan NIM 241101000049, kelas bisnis digital regular A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi uji regresi sederhana untuk PBL UAS Statistika Bisnis. Dan di sini sudah ada contoh hasil analisis regresi linear sederhana antara biaya iklan atau promosi dengan penjualan bersih PT Indofood. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah biaya iklan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan perusahaan. Oke, langkah yang pertama, di sini saya karena NIM saya belakangnya 9, jadi saya ubah datanya sebanyak 29 bulan dan saya masukkan ke data random di Excel. Saya membuat data acak di Microsoft Excel untuk dua variabel. Yang pertama biaya iklan atau promosi dan yang kedua penjualan bersih. Saya menggunakan run between 5,9 dan saya tarik hingga ke bawah sampai 29 data. Di variabel penjualan bersih juga sama, saya menggunakan run between 40,50 dan saya tarik menggunakan sampai 29 data. Setelah itu saya copy dan saya paste ke dalam SPSS di data view. Di sini saya sudah ada hasil di SPSS-nya. Kemudian setelah data tersebut saya masukkan di SPSS, saya memilih menu Analyze, Regression, dan Linear. Jika sudah seperti ini, saya masukkan penjualan bersih ke dalam dependent dan biaya iklan atau promosi ke dalam independent. Setelah ini, tinggal pencet OK. Karena saya sudah ada datanya, jadi saya langsung ke outputnya. Di sini outputnya muncul 3 tabel utama, yaitu model summary, ANOVA, dan coefficient. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung menjawab pertanyaan dari soal yang ingin kita jawab tadi. Pertanyaan yang pertama itu, berapa persamaan regresi sederhana antara biaya iklan X dengan penjualan bersih Y PT Indofood? Di pertanyaan ini kita mengambil dari tabel coefficient. Dari tabel coefficient diperoleh nilai konstanta sebesar 49,570 dan nilai koefisien regresi sebesar minus 0,585. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 49,570 dikurang 0,585X. Jadi interpretasinya dari di atas adalah jika biaya iklan bernilai 0, maka penjualan diperkirakan sebesar 49,57 triliun rupiah. Sedangkan setiap kenaikan 1 triliun rupiah, biaya iklan justru menurunkan penjualan sebesar 0,585 triliun rupiah. Artinya hubungan antara biaya iklan dan penjualan bersifat negatif. Meskipun nanti kita cek apakah hubungan ini signifikan. Selanjutnya soal pertanyaan yang nomor 2. Berapa koefisien determinasi R-square dan interpretasikan artinya? Di pertanyaan nomor 2 ini kita mengambil dari tabel model summary. Dari tabel model summary diperoleh nilai R-square
sebesar 0,0111. Jadi nilai nilai R square sebesar 0,111 berarti hanya 11,1% variasi penjualan yang dapat dijelaskan oleh perubahan biaya iklan. Sisanya 88,9% dijelaskan oleh faktor lain seperti distribusi, harga, promosi lain, dan strategi produk. Artinya pengaruh biaya iklan terhadap penjualan relatif kecil pada data ini. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu lakukan uji hipotesis untuk koefisien regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,077 dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Kita mengambilnya dari tabel koefisien. Jadi hasilnya, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, biaya iklan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan secara statistik. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4, yaitu apakah pengaruh biaya iklan terhadap penjualan signifikan secara statistik? Sebenarnya sudah dijawab dari pertanyaan nomor 3, yaitu biaya iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan secara statistik. Kita bisa lihat juga dari tabel ANOVA. Di sini, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi model regresi tidak signifikan secara keseluruhan. Jadi model ini belum cukup kuat untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan. Kita lanjut ke soal pertanyaan nomor 5. Bagaimana arah hubungan positif atau negatif dan apa maknanya bagi manajemen? Hasil analisis regresi sederhana di sini menunjukkan bahwa biaya iklan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penjualan bersih PT Indofood. Dengan demikian, pihak manajemen sebaiknya mengevaluasi kembali strategi promosi dan alokasi anggaran iklan, agar dana yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal terhadap peningkatan penjualan perusahaan. Dan di sini dari arah koefisien regresi yang negatif, kita juga dapat menyimpulkan bahwa peningkatan biaya iklan tidak selalu meningkatkan penjualan. Oke, sudah sampai sini saja. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya, penjelasan dari materi uji regresi sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Aini. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis faktor. Dan di sini saya akan menggunakan contoh soal dari soal UAS. Jadi langkah pertama untuk mengerjakannya itu adalah membuat data random. Dan data random yang diminta adalah 5X. Dan X-nya ini itu sesuai dengan angka terakhir di NIM. Kebetulan angka terakhir NIM saya adalah 3, jadi saya membuat data randomnya dari nomor 1 sampai 53. Dan sini saya udah membuatnya, data randomnya, lalu kemudian di soal diminta bahwa itu ada Q1 sampai Q10 dengan skala 1 sampai 5. Semuanya sama, jadi saya buat di data random.
Q1 sampai Q10, lalu saya masukkan rumus. Yang pertama itu adalah run between. Rumusnya sama dari Q1 sampai Q10. Lalu setelah itu, setelah semua data terkumpul, saya akan mengkopinya. Lalu saya masukkan ke SPSS. Sini udah muncul semuanya. Dan saya mengganti namanya dulu. Tadinya tuh namanya belum ini, jadi saya ganti namanya jadi Q1, Q2, Q3, Q4, sampai seterusnya. Lalu untuk ini tidak ada yang diubah, ini tidak ada yang diubah, desimal juga tetap 2. Dan untuk label, tadinya itu awalnya kosong, jadi saya akhirnya memutuskan untuk diisi gitu, biar lebih jelas. Lalu yang lainnya sudah tidak perlu ada yang diubah. Lalu kemudian lanjut ke eh, langsung ke analisisnya. Ini rumusnya adalah cari di bagian dimension reduction lalu pilih faktor. Di sini tadinya ini tuh ada di kiri semua, lalu kalian pindahin aja semuanya ke kanan. Tuh, ya semuanya ada di kanan. Habis itu kalian ini. Jadi pada bagian deskriptif ini itu dicentang semua. Jadi seperti ini, lalu continue. Habis itu bagian traction ini kalian eh, pencet ya. Terus ini ya, pencet yang ini. Lalu continue. Gitu. Terus untuk bagian rotation dimasukin di checklist aja yang Varimax. Lalu continue juga. Setelah itu eh udah tinggal langsung di okein aja dan hasilnya akan seperti ini. Muncul banyak sekali tabel-tabelnya. Nah, tapi untuk tabel faktor matrix sama komponen matrix itu harus dengan cara yang sedikit berbeda adalah seperti ini. Sama ya, dimension reduction, faktor, lalu pindahin semua udah sama. Di extractionnya kalian pilih ininya tuh yang di principal axis factory. Tadinya yang dipilih kan yang ini, lalu kalian ubah ke fixed number. Lalu continue dan nanti akan muncul yang seperti ini. Faktor matrix. Lalu untuk bagian ini komponen matrix itu caranya juga sedikit berbeda. Tadi kan di extraction, sekarang di rotationnya. Nah, di sini kan tadinya ini kan Varimaxnya diituin ya. Nah, kalian ubah aja ke no one. Jadi biar nanti langsung muncul deh. Tuh, seperti ini. Munculnya seperti itu. Lalu, untuk hasil interpretasinya seperti ini. Jadi, dari tabel KMO, ini nilai KMO itu sebesar 0,506, yang artinya itu cukup lemah, tapi masih berada di atas batas minimum, yaitu 0,5. Jadi, analisis faktor masih bisa dilakuin, walaupun hasilnya nggak optimal. Dan nilai Bartlett Bar- Bar- Bartlett Test of Sphericity itu lebih besar juga dari 0,5. Jadi nggak ada korelasi yang cukup kuat antar variabel. Nah, hal ini itu menunjukkan kalau datanya itu kurang cocok untuk analisis faktor. Lalu ada ini pada tabel total variance
diperoleh hanya 4 komponen yang memiliki agent value yang lebih dari satu. Jadinya, sesuai dengan Kaiser Criterion, keempat faktor ini dipertahankan dan keempat faktor itu menjelaskan sekitar 58,003% total varian, yang artinya jauh lebih dari separuh variasi data dapat dijelaskan oleh faktor-faktor utama, cukup baik untuk data sosial. Lalu pada tabel communalities itu beberapa variabel seperti layanan administrasi, fasilitas olahraga, kebersihan toilet, dan ruang kelas berkontribusi kuat terhadap faktor nilai lebih dari 0,7. Dan sebaliknya, fasilitas kantin dan juga kebersihan masjid itu memberikan kontribusi yang rendah, kurang dari 0,4. Jadi, ini tuh kurang relevan terhadap faktor utamanya. Kemudian ada scriplot. Jadi, dari grafik tersebut ya, itu terlihat adanya elbow pada komponen keempat. Jadi, ini tuh mengkonfirmasi bahwa 4 faktor utama itu merupakan jumlah optimal faktor yang diekstraksi. Lalu kemudian ada faktor matriks. Jadi dalam faktor matriks ini, faktor loading tertingginya itu ada pada kebersihan taman karena angkanya itu 0,788 yang merupakan indikator paling kuat dari faktor laten. Nah, kebersihan masjid kampus itu ada di 0,449 dan fasilitas olahraga ada di 0,338. Lalu ada variabel dengan loading negatif seperti perpustakaan, parkir, dan juga kantin. Karena mereka memiliki kontribusi yang kecil dan faktor ini tuh bisa diinterpretasikan sebagai faktor kebersihan dan fasilitas lingkungan kampus. Jadi, faktor utama yang terbentuk itu menggambarkan sebuah kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan kampus, di mana kebersihan taman itu menjadi indikator yang paling dominan. Nah, lanjut ada komponen matriks. Di dalam tabel komponen matriks itu nilai loading terbesarnya ada pada kebersihan taman, sama seperti tadi, dan juga kebersihan masjid kampus, yaitu 0,619. Artinya, kedua variabel tersebut itu paling dominan. Dan kemudian variabel seperti layanan administrasi dan fasilitas olahraga juga memiliki kontribusi yang cukup besar juga. Lalu untuk nilai negatifnya itu seperti perpustakaan. Itu menunjukkan hubungan berlawanan arah dengan komponen. Jadi makin baik fasilitas perpustakaan, komponen satu cenderung menurun nilainya. Jadi komponen utama paling mempresentasikan kebersihan dan fasilitas pendukung kampus kayak taman, masjid, olahraga, administrasi. Sementara itu, variabel seperti pengajaran atau perpustakaan tidak terlalu searah dengan komponen utama ini. Oke, baik. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan materi analisis faktor dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.